nikmat yang kita terima dari Allah itu kita manfaatkan sesuai dengan maksud Allah memberi nikmat. Nah, program-program pendukungnya sebetulnya Rasulullah sudah mengajarkan membuat programnya itu. Bagaimana bisa ada pemberdayaan ekonomi dari jamaah itu, ada tolong-menolong untuk saling menguatkan di dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih walaka syukrih nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadz, para sesepuh masyarakat di Kapling Sawahan, para pengurus takmir masjid-masjid yang ada di kawasan komplek ini yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Sahibul Hajat, pengurus DKM Mushola An-Nur yang hari ini mengadakan kegiatan tasyakur setelah selesai merenovasi musola dan memanfaatkannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapat rahmat, hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tasyakur atau bersyukur itu memiliki 4 rukun. 4 rukun syukur. Yang pertama adalah mengakui bahwa nikmat ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu yang pertama kali disyaratkan sebagai rukun yang harus tegak, di mana seseorang disebut bersyukur kalau dia mengakui bahwa nikmat itu pemberian Allah. Ini bukan hal yang ringan. Karena kecenderungan manusia itu kalau ada kebaikan, kesenangan, kenikmatan itu diklaim sebagai hasil usahanya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri. Lupa bahwa itu adalah karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sering mendapat nikmat sehat. Sehat, Pak? Sehat. Saya aktif berolahraga. Sehat, Pak? Sehat. Saya makan makanan yang bergizi. Sehat, Pak? Sehat karena gaya hidup saya. Padahal kesehatan itu sampai hari ini diakui oleh ahli kesehatan, itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga sampai hari ini kemajuan kedokteran sangat pesat, tapi tidak ada rumah sakit yang berani memberi garansi. Kalau masuk rumah sakit sini, kalau tidak sembuh uang kembali. Nggak ada. Kita ini masuk rumah sakit ya bayar, sampai mati pun tetap kita bayar. Tidak ada orang jual obat bergaransi. Kalau Anda minum obat saya nggak sembuh, uangnya kembali. Saya pernah ngantar tetangga saya berobat ke Singapura. Di sana kalau berobat itu konsultasi dengan dokter itu dilayani. Dokternya baik sekali. Tanya apa saja dilayani, dijawab. Cuman dihitung jamnya. Ya. Jadi per menit sekian. Jadi karena kebiasaannya kalau di sini kan jarang dokter yang ramah. Nanya macam-macam, ngobrol lama, ini senang sekali di sana dilayani dokter. Ya. Meskipun demikian, akhirnya dokter mengatakan, ya kami akan berusaha. Mudah-mudahan Anda mendapatkan kesehatan, disuruh berdoa juga. Ya. Jadi sama saja rumah sakitnya juga tidak memberi garansi. Maka kalau sehat itu bisa dibeli, tidak ada orang kaya yang sakit. Sekarang ini malah yang banyak di rumah sakit itu yang kaya. Penyakitnya semakin banyak. Oleh karena itu, bersyukur itu harus berani mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan, yang kita terima ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama harus dilakukan oleh orang yang bersyukur. Rukun syukur yang kedua, memuji Allah atas nikmatnya. Maka tidak hanya nikmat yang kita ingat, yang kita sadari, tapi kita memuji semua nikmat yang kita tahu, yang kita ingat atau yang kita telah lupa. Maka ucapan kita adalah Alhamdulillah. Sebab alif lam itu menggambarkan keseluruhan. Jadi alhamdulillah maknanya adalah segala puji. Jadi segala puji kita pujikan kepada Allah yang memberi nikmat. Kita tahu, kita ingat, atau kita tidak ingat nikmat itu. Kemudian rukun yang ketiga dari syukur adalah ya nikmat yang jadi rukun syukur yang ketiga adalah memanfaatkan nikmat itu pada wadifahnya. Maksudnya nikmat yang kita terima dari Allah itu kita manfaatkan sesuai dengan maksud Allah memberi nikmat. Jadi kalau Allah memberi nikmat kepada kita hari ini, sudah mampu menyelesaikan pembangunan atau renovasi musola An-Nur ini menjadi musola yang bagus, yang bersih, yang indah, maka kita manfaatkan tempat ini untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama namanya musola
artinya tempat sholat. Ya, maka kita berusaha bersama-sama untuk memanfaatkan ini sebagai tempat sholat kita di dalam melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dalam sholat wajib kita. Karena apa? Karena Allah telah memberikan tempat yang layak, yang bagus, yang nyaman, yang enak. Sementara dengan sholat berjamaah itu Allah memberikan pahala yang sangat banyak. Misalnya sholat duhur, kalau kita lakukan sendiri, belum tentu khusyuk. Tetapi dalam sholat berjamaah itu, Allah akan melihat imamnya. Kalau imamnya khusyuk, maka imam dan seluruh makhluknya ini, seluruh makmumnya, dianggap khusyuk sholatnya. Ya, jadi dalam sholat berjamaah itu, Allah tidak menilai satu persatu. Jadi kalau dalam sholat berjamaah itu imamnya khusyuk, maka imam dan semua makmumnya, sekalipun tidak khusyuk makmumnya itu, dicatat khusyuk. Kalau imamnya tidak khusyuk, Allah akan melihat, ada nggak makmumnya yang khusyuk? Kalau makmumnya satu orang saja yang khusyuk, maka seluruh makmum dan imamnya dicatat khusyuk sholatnya. Dan sekiranya makmum dan imam tidak seorang pun khusyuk, pahala sholatnya dilipatkan 27 derajat dibanding sholat sendiri. Itu sekurang-kurangnya kelebihan orang yang sholat dengan berjamaah. Ya, jadi kalau sendiri khusyuk itu tidak mudah. Tapi kalau kita bersama-sama, sangat besar kemungkinannya ada satu orang yang khusyuk. Karena setiap orang itu bergantian punya masalah. Biasanya orang khusyuk sholatnya itu kalau lagi punya masalah. Itu baik itu. Ya. Biasanya orang yang lagi punya masalah itu pengen mengadukan masalahnya kepada Allah, dan sedekat-dekat hamba itu ketika sedang sholat, apalagi ketika dalam posisi sujud. Maka kalau ada dalam sholat berjamaah itu salah satu dari makmum atau imam yang khusyuk, kita semuanya mendapat pahala khusyuk. Yang kedua, sholat subuh. Kalau kita kerjakan dengan berjamaah, itu pahalanya sama dengan kita sholat semalam penuh. Man sholat sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kulluh. Barang siapa yang sholat subuhnya dikerjakan dengan berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat semalam penuh. Sholat duhur dengan berjamaah itu lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Sudah ada yang sholat malam 1000 rakaat? Ya, sholat malam 1000 rakaat itu luar biasa pahalanya. 11 rakaat atau 23 rakaat saja di bulan Ramadan banyak yang tidak bisa penuh.
Ini kalau sholat zuhurnya dikerjakan dengan berjamaah di musola atau di masjid, itu pahala sholatnya lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Sholat asar dengan berjamaah itu adalah sholat penjaminan. Allah akan menjamin akan dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang bisa istiqomah di dalam berjamaah sholat di waktu asar. Sholat maghrib dan isya masing-masing itu faka'an nama nifsu laila kulluh, seakan-akan sholat separuh malam. Jadi umpamanya kita ini baru sadar mulai sholat 5 waktu setelah pensiun umur 60 tahun. Kita mati umur 75 tahun, 15 tahun. Tapi sholat kita itu selalu berjamaah. Ini lebih beruntung dibanding yang sholat sejak balik umur 15 tahun, matinya umur 75 tahun, tapi berjamaahnya hanya kalau hari Jumat. Karena sholat subuhnya cuma 1 pahala, itu dilipatkan paling banyak 10 kali. Ini yang mulai sholat 60 tahun sama dengan semalam penuh sholat subuhnya. Zuhurnya ini, jadi kalau dihitung jauh sekali, ya. Maka kepada kaum pangsiunan maksud saya, ya, mari kita usahakan kita ini selalu bisa hadir dalam sholat berjamaah. Makanya seruan sholat berjamaah itu luar biasa. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo sholat berjamaah ini supaya apa? Falah, menjadi orang yang beruntung, muflihun, ya. Maka mensyukuri musola ini, mari kita bergerak bersama, saling ingat mengingatkan untuk bisa sholat berjamaah, memanfaatkan tempat yang sudah bagus ini sebagai tanda kesyukurannya. Peradaban besar itu dimulai dari bangunan kecil. Maka Al-Mukarramah sekarang menjadi pusat dari orang beribadah. Pahala orang yang sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Dan banyak serta ramainya para peziarah yang melakukan umroh maupun haji. Itu dimulai dari bangunan 11 kali 11 yang bernama Ka'bah, yang diperbaiki oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Waktu itu Bakkah itu tempat yang tidak ada kehidupan. Tidak ada air di sana, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh, tidak ada penduduknya, hanya batu-batu dan pasir. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail, sampai di sana Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi dzar'in inda baitikal muharram.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menempatkan aku dan anak keturunanku di lembah yang tidak ada air, tidak ada tanaman yang bisa hidup di sini, tetapi dekat dengan rumah-Mu yang mulia, yaitu Ka'bah yang waktu itu kondisinya rusak akibat banjir besar di masa Nabi Nuh. Maka kemudian diperbaiki untuk tempat tinggal dan tempat sholat. Ukurannya cuma 11 kali 11. Ini berapa, Pak? Ya? 7 kali 13, lebih kurang hampir sama. Ya. Tetapi di situ ditegakkan Rabbana liyuqimus sholah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan sholat di dalamnya. Di dalam bangunan Ka'bah yang hanya 11 kali 11 itu, mereka menegakkan sholat, selalu menegakkan. Maka waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Didatangkan oleh Allah, ya, orang-orang dari seluruh dunia, dijadikan hatinya ingin sampai ke sana. Berdatanganlah orang, ya, sehingga menjadi kota yang hidup, kota yang ramai, kota yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Harga tanah di sana lebih mahal dari harga tanah di seluruh dunia. Waktu perluasan Mas'a itu, tempat sa'i itu, dulu ada suku Lail, ada pasar malam di situ. Pasarnya digusur. Di sana pemilik pasar itu dapat ganti rugi 1 meter itu 200.000 real. 1 real itu sekarang kira-kira 4.000. 4.000 kali 200.000 itu 1 meter tanah. Ya. Itu bisa menjadi pusat peradaban ketika bangunan yang kecil 11 kali 11 itu dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah. Dimulai dari satu keluarga, keluarga Ibrahim, keluarga Ismail, dan berlanjut dari generasi ke generasi. Jadi tidak dimulai dari bangunan megah yang besar. Demikian juga Nabi SAW datang ke Yathrib setelah membangun Masjid Quba. Dia membeli tanahnya seorang anak yatim yang bernama Sahal. Dibangun Masjid Nabawi, ukurannya cuma 17 kali 23 meter persegi. Bangunan kecil. Sekarang menjadi Masjid Nabawi yang megah dan besar, menjadi pusat berkumpulnya umat Islam seluruh dunia. Ya. Tapi di situ Rabbana liyuqimus shalah, menjadi tempat untuk menegakkan sholat bagi penduduknya. Maka kemudian Allah akan menggerakkan hati orang untuk datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu orang nggak kenal kampung Jogokarian di Jogja itu. Tapi setelah masjid yang dulu ukurannya juga cuma 9 kali 9 meter persegi, kita gunakan sebagai pusat aktivitas, terutama untuk sholat berjamaah, sekarang juga menjadi tempat kunjungan orang. Ya, saya tadi jam 2:30 bangun karena suara deru mesin bis besar berhenti di depan rumah saya di jalan itu.
karena saya nggak bisa lewat. Karena ini hari Ahad, itu tamu masjid tadi berapa bis besar itu ya. Itu hampir tiap hari orang cuma ingin sholat subuh di Masjid Jogokarian. Nah, dimulai dari mana? Dari Rabbana liyuqimus sholat. Menggerakkan penduduk setempat, dimulai dari keluarga kita, untuk sholat berjamaah. Tidak harus di kota, tidak harus ya luas dan besar. Semua bisa kita mulai dari yang kecil, tetapi dimulai kita jadikan tempat itu sebagai pusat untuk beribadah kepada Allah, maka tempat itu akan menjadi magnet, akan menarik, sehingga orang akan berdatangan. Maka kemudian dengan kedatangan orang itu, warzuk ahlahu minas samarat, akan mendatangkan rezeki dari bermacam-macam sumber. Akhirnya warga kami pagi-pagi sudah siap, ada yang jualan bubur, jualan bapia, jualan peci, jualan apa saja, ya laku, bisa tumbuh ekonominya. Sekarang ada 160 MKM yang kita bina. Ya, sekarang masjid punya banyak usaha, punya 2 hotel, punya pabrik roti, punya ini, semuanya bermula dari menegakkan sholat. Ya, maka mensyukuri musola ini ya harus dimanfaatkan sesuai wadifahnya menjadi tempat sholat berjamaah. Itu yang pertama ya. Rabbana liyuqimus sholah. Ya. Nah, program-program pendukungnya sebetulnya Rasulullah sudah mengajarkan membuat programnya itu, yaitu dari doa-doa yang diajarkan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Jadi program pendukung musola itu satu, salamatan fiddin. Bagaimana di musola itu dilakukan taklim, pengajian-pengajian untuk menyelamatkan agama masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu terjebak di dalam agama yang sesat. Agama yang sesat itu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yaitu ajaran orang-orang yang maghdub, yang sangat dimurkai Allah karena membolak-balik ajaran Allah, memalsukan Alkitab, ya. Kemudian adhdallin, orang-orang yang tersesat karena melampaui batas dalam beragama. Kenapa melampaui batas? Lawang Nabi kok dianggap anaknya Tuhan misalnya, ya. Nah, itu namanya melampaui batas. Malaikat kok dianggap syarikatnya Tuhan, ya. Jadi itu adhdallin. Jadi kalau orang-orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang yang mereka membolak-balik, memalsu dari ayat-ayat Allah. Kalau orang-orang yang tersesat karena dalam beragama melampaui ketentuan, melampaui aturan, melampaui porsi yang telah Allah gariskan. Maka kita ingin agama kita selamat, mendapatkan agama seperti orang-orang yang mendapat nikmat Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin
wassodiqin, wassolihin, wasyuhada. Ya. Jadi itu salamatan fiddin. Jadi kita harus memperbanyak kajian-kajian keislaman supaya agama masyarakat kita itu selamat, tidak terjebak dalam kesesatan dan agama yang dimurkahi. Yang kedua, wa'afiyatan fil jasad. Bukan wasehatan, bukan sehat saja, tapi afiyah. Afiyah itu baik, ya, sempurna. Jadi tidak hanya sehat, tetapi afiyah. Kita ini diberikan oleh Allah kenikmatan, kemanfaatan dari jasad kita. Karena kalau hanya sehat saja, belum tentu membawa kemanfaatan. Tapi kalau afiyah, kita ini, jasad kita ini bermanfaat di dalam kehidupan kita itu. Wa afiyatan fil jasad. Dan wa barokatan fil rizki. Bagaimana kalau bisa di musola itu ada aktivitas-aktivitas untuk meningkatkan pendapatan yang barokah. Bagaimana timbul usaha tolong-menolong di dalam kehidupan, di dalam mengupayakan rezeki dari Allah supaya mendapatkan rezeki yang barokah. Maka di masa Nabi itu di masjid ada Baitul Mal, tempat menghimpun dan menyalurkan harta untuk kebaikan masyarakat. Di zaman Nabi kalau orang mau buka usaha nggak punya modal, pinjam uangnya itu ke Baitul Mal, bukan ke bank. Ya, di Baitul Mal itu tidak ada biaya administrasi dan tidak ada bunga. Ya, tumbuhlah para sahabat-sahabat itu jadi saudagar-saudagar. Ya, maka kalau bisa musola itu punya Baitul Mal. Ya, di mana mereka yang memiliki kelebihan rezeki menyerahkan untuk kepentingan bagi mereka yang memerlukan, terutama di dalam aktivitas pemberdayaan. Bagaimana bisa ada pemberdayaan ekonomi dari jamaah itu, ada tolong-menolong untuk saling menguatkan di dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Wa ziyadatan fil ilmi, dan bagaimana di dalam komunitas yang ada di musola itu tiap hari ada penambahan pengetahuan, ilmu, keterampilan, wawasan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah ya Rabb kami, tambahkanlah kepadaku ilmu. Apa ilmu yang harus kita tambah? Yaitu yuqarribuni ilallah azza wajal, ilmu yang mendekatkan diri kita ini kepada Allah. Ya. Sehingga orang yang datang ke musola itu tiap hari mendapatkan tambahan ilmu yang mendorong mereka lebih dekat kepada Allah. Sayang kalau mereka hanya datang melakukan sholat tetapi tidak mendapat tambahan ilmu. Ya, maka kalau bisa tiap hari itu meskipun 1-2 ayat atau hadis dibedah, difahami bersama-sama, ya, diamalkan di dalam kehidupan. Sehingga hidup kita itu selalu meningkat dengan ilmu yang kita dapat. Setiap hari harus bertambah ilmu kita yang mendorong kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma,
dan agar kita dianugerahi oleh Allah kecerdasan, ya, cerdas di dalam hidup. Karena bangsa yang cerdas itu cerdas hidupnya, ya, artinya kualitas SDM-nya itu tinggi. Maka kita bisa membandingkan, ya, negara dengan SDM yang tinggi itu lebih sejahtera dibanding dengan negara yang punya SDA yang melimpah. Indonesia ini punya sumber daya alam yang melimpah ruah. Apa saja kita punya, emas punya, nikel punya, batu bara punya, minyak punya, gas punya, ya, hutan punya, lautan kita luas. Masya Allah, kaya raya kita ini. Tapi yang kaya adalah negaranya, rakyatnya miskin. Kenapa? Karena kita tidak cerdas di dalam hidup ini. Maka dulu para pendiri negara itu cita-citanya, tugas dari pemerintah yang dibentuk itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan cerdas akalnya, cerdas hidupnya. Cerdas hidupnya. Bukan cerdas akalnya. Kalau cerdas hidupnya itu tidak ada anak ayam mati di lumbung padi. Ya, kalau ada anak ayam mati di lumbung padi berarti ayamnya tidak cerdas hidupnya. Miskin di negara yang kaya itu tanda tidak cerdas. Bodoh. Wong kita ini mau dipinjami uang untuk membangun kereta api cepat dengan bunga 0,1%, kok milih yang 3,4% bunganya, ya, sehingga akhirnya leher bayar utang bingung, ya, gitu, ya, kena rayuan Cina. Ya, kita bangga wah Indonesia punya kereta api cepat ning dudu gaweane dhewe, kowe le tuku ngutang. Ya. Ngutang we kengelan le arep bayar. Ya. Karena apa? Kecerdasan kita ini yang sangat rendah karena kita memilih pemimpin, tidak memilih pemimpin yang cerdas. Kita ini banyak memilih pemimpin karena berjuang, beras, baju, dan uang, ya. Bansos itu, ya. Nah, apa akibatnya? Kita mendapat pemimpin yang tidak berkualitas, tidak bisa mengelola kekayaan negara ini untuk rakyat, ya. Itu bayangkan kekayaan kita yang sangat melimpah itu. Kita beli lebih mahal daripada negeri yang tidak punya sumber alam. Kita beli Pertamax itu lebih mahal dari beli Pertamax di Singapura, padahal Singapura tidak punya sumur minyak. Ya, kenapa? Karena kita beli BBM dari Singapura. Kita jual minyak mentah kita dengan harga murah, kita beli BBM dengan harga tinggi. LPG itu kita ambil dari Singapura, bahannya dari gas dan minyak yang kita miliki. Jadi bermula dari ketidakcerdasan bangsa ini, terutama di dalam memilih pemimpin. Nah, oleh karena itu, ya, di musola-musola, di masjid-masjid itu kita harus ada penambahan pengetahuan, Robbi zidni ilma, tapi juga warzuqni fahma, mencerdaskan umat, mencerdaskan rakyat, mencerdaskan lingkungan kita untuk bisa
memilih pemimpin yang baik, ya. Karena sebuah bangsa, suatu bangsa itu maju atau tidaknya ditentukan oleh pemimpinnya, bukan ditentukan oleh luasnya wilayah negara, bukan banyaknya sumber daya alam, bukan jumlah rakyatnya, tetapi ditentukan oleh pemimpinnya. Jadi negeri kecil yang punya pemimpin yang hebat, itu akan menjadi negara yang besar. Ya. Jadi itu program selain sholat tadi, Robbi zidni ilma warzuqni fahma, ziyadatan bil ilmi wa taubatan qoblal maut, dan bagaimana kita membangun kesadaran supaya kita hidup ini mempersiapkan diri bertaubat sebelum kedatangan kematian kita. Ya. Wa rahmatan indal maut, bagaimana kita mendapat kasih sayang Allah ketika kedatangan maut itu. Hawin alaina fi sakaratil maut, diringankan kita menghadapi sakaratil maut. Wa najata minan nar, diselamatkan dari siksa api neraka. Walafa indal hisab, diringankan dalam hisab. Nah, itu program-program yang disusun di musolai. Nah, terakhir sebagai rukun syukur adalah membicarakan nikmat. Fa'amma binikmati rabbika fahadis, dan atas nikmat apa yang engkau terima dari Allah hendaklah engkau bicarakan. Ya, tasyakur ini bentuknya menyampaikan alhamdulillah kita dapat nikmat, ya, sudah punya musola, sudah dibangun dengan bagus, dengan indah, maka mari kita manfaatkan secara maksimal. Berhubung sudah masuk waktu asar, saya cukupkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan khilafnya. Aku qauli hadza wa nastaghfiruh, innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.